Kita masih tetap di Front One Boutique Hotel Taman Anggrek, Jakarta Barat. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang bagaimana kita harus mengatasi perasaan sendiri. Iya, perasaan depresi dan perasaan tidak diperhatikan orang lain, perasaan ditinggalkan. Dan kita lihat resah, itu akan gitu muncul keresahan yang luar Iya. biasa dalam diri setiap kita. Dan Alkitab terus mengingatkan bahwa kita berjalan bukan dengan penglihatan. Iya. Kita berjalan bukan dengan perasaan, tetapi berjalan dengan iman. Iya. Berbicara iman, betapa ini penting sekali kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi ini yang kelihatan, kitab Ibrani 11 ayat 3 berkata bahwa segala sesuatu kelihatan berasal daripada yang tidak kelihatan. Iya. Sebab itu berarti yang tidak kelihatan itu lebih berkuasa daripada yang kelihatan. Iman sepertinya nggak kelihatan, tapi dia penuh kuasa. Dan iman bisa didapatkan kalau kita bertekun dalam pembacaan kitab suci, membangkitkan keyakinan bahwa Anda tidak pernah sendirian. Tuhan disebut Immanuel. Dia beserta dengan setiap kita, dia tinggal dalam diri kita, dan dia ada di pihak kita. Kita belajar dari Elia tadi beberapa pengalaman hidup. Pertama yang kita pelajarin bahwa it's okay kok kalau kita tuh ngalamin perasaan-perasaan seperti itu. Tuhan pun sendiri tidak menghakimi kita. It's okay to not be okay lagi. Tuhan pun tidak menghakimi. Bahkan Tuhan menghiburkan, Tuhan mengerti, Tuhan kasih membangunkan, Tuhan menemanin kita dalam kondisi seperti ini. Yang hanya aja yang perlu kita pelajarin adalah seringkali yang menghakimi itu adalah diri kita sendiri. Benar. Sometimes bahkan orang lain pun tidak benar-benar sungguh-sungguh menghakimi. Diri kita yang menjudge sendiri. Justru banyak orang akhirnya menyalahkan setan. Ya kan? Padahal sebetulnya dia bermasalah dengan dirinya. Iya, Jadi musuh terbesar sebetulnya bukanlah iblis, setan. Musuh terbesar kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Ya, ego kita sendiri. Iya. Jadi yang pertama kita belajar Tuhan memahami, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan mengerti, Tuhan tidak menghakimi kita. Yang selanjutnya juga kita belajar adalah dari awal Tuhan kan sudah suruh bilang Elia untuk keluar. Betul. Dan dia Tuhan bilang aku akan lalu. Jadi dari sini kita belajarin, memang nggak mudah ya ketika kita ngalamin badai dalam kehidupan. Betul. Mungkin ketika dokter mendiagnosa seseorang, ternyata kamu kanker stadium akhir. Atau kita mendengar kabar yang buruk yang lainnya, anakmu atau kondisi keuangan ini itu gitu ya. Kita benar-benar di titik aduh gimana ya gitu. Kita benar-benar di titik gak ada jalan keluar. Tapi seharusnya Tuhan bilang sama Elia, aku ada di situ. Nah sekarang yang perlu kita lakukan, kita pelajari justru jangan menarik diri, menyembunyikan diri. Tapi dalam badai, mengisolasi diri, jangan. Iya, tapi dalam badai, dalam angin, dalam api, di situ ada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama Tuhan mengerti kita, Tuhan ada bersama kita. Amin. Dan selanjutnya Tuhan bilang sama Elia apa? Bangkitlah Elia. Wow. Sebab perjalananmu masih panjang. Setiap pemirsa di sini mungkin yang sedang mengalami depresi, nggak tahu harus berbuat apa. Ya. Kita mau katakan sama-sama, bangkitlah. Ya. Perjalananmu masih panjang. Dan dalam mengikuti perjalananmu selanjutnya, kamu nggak sendiri. Sebab Tuhan ada bersama kamu. Dan selanjutnya apa? Dalam kehidupan itu ada musim-musimnya. Tadi dikatakan ada musim-musim dan kemudian apa yang terjadi dengan Elia? Bangkit. Saya percaya ketika Tuhan berkata kepada Elia bangkit, di situ pun Tuhan menyertai Elia. Betul. Masuk musim baru dalam kehidupan Elia. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kehidupan Elia adalah ketika dia protes sama Tuhan, selalu kata-kata yang diulang, aku ini cuma seorang diri, aku cuma seorang diri. Tapi Tuhan berkata sama Elia, enggak, kamu enggak seorang diri. Masih ada 7.000 orang yang mereka tidak mencium kepada dewa-dewa Baal. Jadi Tuhan di sini berikan ada orang-orang, komunitas, sahabat di sekeliling kita yang dengan tulus ada bersama kita. Hanya aja seringkali kita yang berpikir, oh temanku itu dia tidak sayang aku, dia tidak mengerti aku. Seringkali yang terjadi kesalahan adalah pikiran kita akhirnya membuat, oh mereka nggak sayang aku, kita menutup, kita memblok diri sendiri. Benar. Nggak, bukalah dirimu sekarang. Di negara yang memiliki 4 musim,
musim yang paling tidak disukai adalah musim dingin, di mana segala aktivitas menjadi terbatas. Dan demikian pula musim dingin menggambarkan satu kehidupan yang tidak enak, satu kehidupan yang tadi seperti terisolasi, kehidupan yang serba terbatas ya. Terbatas dan merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan kehidupannya. Ya, itu yang terjadi. Tapi kita harus tahu bahwa tidak selamanya kita berada di musim dingin. Setelah musim dingin selalu ada musim semi kehidupan. Bagi pemirsa Household of Faith, Anda harus tahu bahwa Anda tidak selamanya di dalam musim dingin kehidupan Anda. Ada musim semi yang di depan kita yang disediakan oleh Tuhan. Sebab itu bangkitlah. Bangkit dari segala upaya untuk mengasihani diri sendiri. Dan Alkitab juga menunjukkan ada contoh yang lain. Tokoh lain. Tokoh yang lain yang juga pernah mengalami masa-masa sulit. Tetapi kemudian dia mengalami kebangkitan. Siapa dia kalau bukan Daud. Ya, si David itu. Dan bahkan dalam Mazmur 27 dia mengatakan sekalipun orang tuaku meninggalkan aku. Bahkan orang tuanya sendiri. Tuhan menyambut aku. Ya, bagaimana ada rasa tertolak dalam kehidupannya. Dan banyak hal masa-masa sulit yang dia hadapi. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul yang adalah notabene mertuanya sendiri. Nyawanya sangat terancam. Tetapi justru yang luar biasa, dia harus lari dari goa yang satu ke goa yang berikutnya. Tapi justru Alkitab mencatat, justru dalam tekanan dan bahkan ada orang-orang yang dikejar-kejar hutang, ada orang yang punya masalah yang bergabung dengan dia. Jadi ini jenis mencari jenis di tengah orang-orang yang keadaan susah seperti itu, dan dia sendiri dalam keadaan terancam nyawanya dan dia dalam pelarian. Tapi yang kita terkejut kalau Anda perhatikan dalam kitab Mazmur, justru paling banyak Mazmur yang Daud persembahkan kepada Tuhan, yang Daud bisa munculkan itu di saat-saat dia dalam tekanan-tekanan. Ini menunjukkan kualitas bagaimana kalau kita dalam tekanan, tapi justru kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Justru kita mengandalkan Tuhan. Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kata miskin di situ ptokos, artinya suatu sikap di mana kita sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bergantung, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan bilang berbahagia, makarios. Artinya kebahagiaannya Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada kita. So bangkitlah dari keterpurukan saudara, karena Tuhan ingin Anda mengandalkan Tuhan. Dan memang Tuhan layak untuk diandalkan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, tapi andalkan Tuhan karena Dia yang paling mengerti. Dia mengerti, Dia peduli, Dia sangat tahu karena Dia pencipta saudara. Dia tahu bagaimana struktur tubuh saudara, persyarapan kita, sel-sel kita. Andalkan Tuhan dalam keadaan saudara. Nah, Daud bahkan pernah dia pura-pura gila. Firman Tuhan bilang sampai dia melelehkan. Nggak tahu tuh gimana itu air liurnya dibiarkan sampai orang bilang wah ini gila ini, seperti padahal saudaraku dalam tekanan dan dia pernah mengalami tekanannya berat di mana orang-orang yang menyertai dia mengata-ngatai dia ketika di peristiwa di Siklak mau melempari batu bagaimana keluarganya, mereka tempat tinggalnya dijarah dan sebagainya. Pengikutnya melempari dia dengan batu dalam kondisi yang sangat berat dihadapi itu. Tapi Daud adalah satu contoh yang luar biasa. Justru Mazmur itu keluar ya. Salah satunya dia pernah berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku takkan goyah. Yuk, Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Dan saya yakin pergumulan apapun yang kita alami, Dia mengerti,
Dia sanggup menolong kita dan sanggup lewat proses kehidupan ini. Ada tujuannya. Iya. Kita akan dimurnikan, kita akan semakin dibentuk menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita bangkit dari keterpurukan ini, kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong yang lainnya. Iya. Yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita pernah menghadapi di mana sudah berat Pak, rasanya doa nggak bisa, memuji Tuhan apalagi, aduh udah nggak bisa. Mazmur 103 mengajarkan, perintahkan Iya. jiwamu. Iya. Ada kuasa di dalam mulut setiap kita orang yang percaya. Bukankah kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus dengan perkataan yang diurapi? Perintahkan saudaraku, ketika Anda dalam tekanan, perintahkan jiwa Anda untuk memuji Tuhan. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 103. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh yeah, sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Perintahkan jiwa saudara, jangan larut di dalam kesedihan, jangan larut dikuasai oleh perasaan, dan mulai datang kepada Tuhan. Ada undangan yang hebat loh. Dalam Yakobus 4 ayat ke-8. Draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita semuanya. Haleluya. Dan para pemirsa, kami berdoa dengan senang hati untuk mendoakan Anda. Apabila di antara Anda semuanya yang hari-hari ini dalam keadaan sulit yang Anda hadapi, dalam keadaan tekanan dan merasa bahwa Anda sendiri tidak ada yang peduli Anda. Ingat tadi firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kami akan berdoa untuk Anda semuanya. Dan ketika kita berdoa, jangan lupa surga mendengarkan apa yang kita doakan. Tuhan memberi jaminan, apa yang kamu ikat di bumi, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bagi Anda yang mau didoakan, mari letakkan tangan saudara di dada saudara. Kami akan mendoakan bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat para pemirsa yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Mereka yang merasa ditinggalkan, mereka merasa tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Roh Kudus jamah setiap mereka. Dan biarlah Tuhan kebenaran yang mereka dengar tadi memerdekakan. Engkau Tuhan yang mengerti, angkat beban mereka dan buat mereka menjadi teguh hati sehingga mereka bangkit dari segala keterpurukan. Dan mereka bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Immanuel selalu beserta mereka, di dalam mereka, bahkan ada di pihak mereka. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka. Serta sungai sukacita daripadamu mengalir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita jumpa lagi dalam program yang selanjutnya. Kita masih di Front One Beauty Hotel Taman Anggrek, Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati.